Jakarta, Banten, dan VOC Belanda. Waktu pun berlalu, dan di tahun 1618, ketika paceklik berlangsung di Jawa, Panembahan Hanyaksurusuma melarang penjualan beras kepada VOC. Hubungan VOC Mataram pun memburuk. Orang Belanda malah menyamakan Panembahan Hanyaksurusuma dengan seekor anjing, dan mereka bahkan mengotori masjid di Jepara. Kapal-kapal Jawa pun dirompak oleh VOC. Pada Agustus 1618, warga Jepara atas nama Panembahan Hanyaksurusuma Mataram membalas dengan menyerang kantor dagang VOC di Jepara. 3 orang Belanda tewas, sisanya ditawan. Pada November 1618, VOC melakukan pembalasan dengan membakar semua perahu Jawa yang berlabuh di pelabuhan Jepara. Suasana pun makin memanas antara VOC versus Mataram. Di tahun yang sama, VOC membuka galangan kapal di Pulau Andros di Kepulauan Seribu. VOC pada 15 Juni 1618 memutuskan bahwa sebelum mencapai Jakarta, 3 jung Cina di Banten yang hendak ke Cina harus menyediakan sejumlah orang Cina untuk bekerja bagi Belanda di loji mereka. Jika bersedia, mereka akan dipaksa dan akan dibayar sesuai pekerjaan mereka. 6 bulan berikutnya, Pangeran Jayawikarta membangun benteng kota dan beberapa kubu dekat loji Belanda, Fort Jakarta. Kecurigaan makin meningkat antara kedua belah pihak, dan kecurigaan berubah menjadi bentrokan senjata pada 22 Desember 1618 ketika Pangeran Ranamanggala, yakni Wali Sultan Banten, mengerahkan 4.000 tentara Banten menyusuri Kali Angke memasuki Jayakarta untuk bergabung dengan pasukan Jayakarta. Pasukan gabungan ini berhasil menghalau Belanda dari lojinya. Sementara Jan Pieterszoon Koen melarikan diri ke Ambon. Setelah itu perjanjian Jayakarta yang termasuk wilayah Banten dengan VOC digelar pada 19 Januari 1619. Pangeran Jayawikarta menekankan bahwa benteng VOC di Jayakarta harus dibiarkan sampai kedatangan Gubernur Jenderal VOC ke sana. Ditentukan pula keharusan bahwa orang-orang Inggris dan bangsa-bangsa lain ketika mendirikan loji mereka harus berada pada jarak yang telah ditentukan oleh loji VOC tersebut. Perjanjian lanjutan diadakan pada 1 Februari 1619. Dalam perjanjian ini, Pangeran Jayawikarta, terus kemudian pejabat Inggris dan komandan benteng Belanda disebutkan bahwa Belanda berjanji menyerahkan bentengnya pada Inggris, sedangkan kekayaan, barang dagangan, dan sejenisnya diserahkan kepada Pangeran Jayakarta. Pihak Inggris pun menyetujui untuk menambah kekuatan tentara garnisun Belanda untuk memberikan sebuah kapal dan benda-benda lainnya dengan jangka 6 bulan kemudian. Sebagai penguasa Banten, Ranamanggala pada 2 Februari 1619 menangkap Pangeran Jayawikarta, lalu membuangnya ke Tanah Hara di Serang. Jayawikarta konon meninggal di Tanah Hara dengan sebutan Anumerta Pangeran Panengahan alias Arya Tengah. Setelah Pangeran Jayawikarta diasingkan, pada Maret 1619, Ranamanggala dan VOC mengadakan perjanjian kembali di Fort Jakarta. Disepakati bahwa pihak Banten janji untuk melindungi orang-orang Belanda di Banten dari semua usaha yang menghancurkan mereka, dan juga memberikan izin untuk memulai kembali perdagangan bebas yang dilakukan Belanda dengan berbasis di Banten. Belanda setuju untuk mempertahankan kondisi benteng Jakarta tersebut dan akan meninggalkan benteng itu setelah kedatangan kapal-kapal yang menjemput mereka. Saat meninggalkan Banten, Belanda berjanji akan menyerahkan benteng itu kepada Banten sebagai timbal balik atas pelindungan yang diberikan Banten kepada mereka. Seperempat harta kekayaan VOC dan juga setengah persenjataan yang mereka miliki.